Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Apapun hajat Anda, keinginan Anda, pingin hutang lunas, pingin bisa umroh, pingin bisa haji, pingin banyak tabungan, banyak uang, banyak usaha. Nah, tuliskan saja teman-teman semuanya. Jangan berpikir deh apa iya, apa bisa, dari mana jalannya, itu bukan urusan kita. Ini berkali-kali saya sampaikan, tugas kita itu berikhtiar dan terus berdoa. Tugas kita itu hanya meyakini, bukan memikirkan bagaimana cara Allah menolong, bagaimana cara Allah mengabulkan. Itu bukan tugas kita teman-teman. Tugas kita itu adalah terus ikhtiar, terus berdoa, dan meyakini bahwa Allah itu bisa mewujudkan. Tinggal tergantung kita, maunya seperti apa, kepinginnya apa, target kita seperti apa. Nah, itu teman-teman semuanya. Perkara nanti jalannya seperti apa itu urusan Allah. Yang penting kita baik sangka sama Allah dan yakin bahwa insya Allah doa kita dikabulkan sama Allah SWT. Ya baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin menjawab dari berbagai pertanyaan yang masuk ke saya, WA ke saya. Ini teman-teman yang mau WA ke saya, sharing, curhat, boleh. Ini nomor WA saya tampilkan di deskripsi ya. Boleh, ada juga kita grup umum, monggo. Kalau memang mau bergabung juga ada, saya sediakan di kolom deskripsi. Dan kalau memang mau ikut kelas online yang insya Allah ada juga, tapi langsung WA ke saya ya. Kelas online itu dia nggak berbatas, yang pastinya memang berbayar ya. Untuk bayarannya berapa nanti boleh japri ke saya, insya Allah nggak mahal kok. Nanti kelas online itu nanti kita sama-sama belajar riyadhah, kemudian ada beberapa materi yang saya ajarkan yang insya Allah itu juga saya belajar dari guru saya dan diajarkan ke saya, dan saya ajarkan kembali ke teman-teman semuanya. Insya Allah bagi teman-teman semua, kalau yang memang nggak bisa ikut kelas online, mungkin waktu bekerja, insya Allah bisa. Karena di kelas online itu saya nggak buat Zoom, tapi saya buat panduan riyadhah yang itu kalau nggak salah ada sekitar 9 halaman ya. Sekitar 9 halaman itu di sana panduannya lengkap, Anda tinggal mengikuti saja. Nah, materi-materi lainnya itu saya buat tulisan dan ada juga video. Pokoknya insya Allah lengkap. Nah, selebihnya nanti masuk ke grup kelas online ya. Di grup kelas online nanti kita di sana banyak teman-teman ya yang sudah bergabung, kita saling support. Saya selalu kasih materi penyemangat ya buat teman-teman semuanya, karena dalam menjalankan riyadhah itu kan naik turun lah, hatinya down, kadang semangat, itu perlunya dimotivasi, semangati. Ya baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya ke saya itu begini, Pak, saya ditipu orang 500 juta. Akhirnya karena saya ditipu itu saya jadi banyak hutang sana, hutang sini, karena uang yang saya pakai untuk bekerja sama dengan teman itu saya pinjam. Saya percaya, padahal saya sudah menganggap saudara, tapi ternyata dia ya menusuk saya dari belakang. Akhirnya saya ditipu, uang saya dibawa lari, dan sekarang saya benar-benar hancur, bangkrut, dan saya dikejar-kejar hutang, Pak. Tolong Pak, apa solusinya? Nah, kalau Anda saat ini mengalami hal yang sama, ditipu orang, ya berapapun jumlahnya ya, Anda merasa kecewa, pastinya kecewa kan. Ya ini ada solusi dari saya, solusi tips dari saya yang insya Allah ini bisa menjadi membuat Anda itu kembali semangat dan nggak putus asa. Karena dari banyak yang bertanya ke saya tuh banyak yang down, bahkan nggak sedikit ya kita lihat itu di media sosial, dia ditipu orang, dikejar-kejar utang, akhirnya dia pun karena saking stresnya akhirnya dia bunuh diri, melarikan diri dan lain sebagainya. Jangan teman-teman semua, jangan. Ini saya kasih solusi, nanti di akhir video saya kasih solusi ya. Kenapa? Karena memang saya juga pernah mengalami itu. Saya juga dulu pernah ditipu. Bahkan saya ditipu itu bukan saya sendiri, saya ngajak teman lagi, ada beberapa teman yang saya ajak. Saya berinvestasi ya, saya nggak paham saat itu, karena saking pinginnya selesai hutang gitu ya, saya berinvestasi. Awalnya bagus, dibayar, tapi lama-kelamaan gitu sudah banyak kita tanamkan modal di situ, akhirnya ditipu, lari. Nah, lari, orang yang nggak tahu, kabur, kita berusaha cari sana sini nggak ketemu, akhirnya ya sudah, uang itu sampai sekarang hilang. Ya jadi masalah buat saya kan, teman-teman yang saya ajak itu akhirnya menuntut saya dan segala macam. Tapi alhamdulillah atas izin Allah semuanya selesai. Ya baik teman-teman semuanya, sebelum saya kasih ke solusi, saya ingin kasih pemahaman ya buat kita semuanya, bahwa pertama gini teman-teman semuanya, kalau itu sudah terjadi harus pahami bahwa semua itu ada qadarullah, artinya semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua kejadian di dunia ini tuh tidak akan terjadi kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun kita ditipu apapun itu bentuknya, kegiatan kita itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dipahami bahwa semua itu sudah ketentuan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gini teman-teman semua.
Hikmahnya itu begini, begitu mudahnya bagi Allah itu untuk membuat seseorang itu bangkrut, membuat orang itu susah, membuat orang itu benar-benar terpuruk. Begitu mudah bagi Allah. Nah sebenarnya teman-teman semuanya, pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita pahamin itu dulu. Seperti yang saya katakan tadi, pahami dulu bahwa semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus pahamin bahwa mudah bagi Allah itu untuk membuat seseorang itu hancur, untuk membuat seseorang itu bangkrut, untuk membuat seseorang itu terpuruk, itu mudah bagi Allah. Karena memang nggak terduga-duga ya, kan banyak kasus yang terjadi itu ditipu itu dianya nggak nyangka sama temen akrab, bahkan sudah dianggap saudara, tiba-tiba dia menusuk dari belakang, akhirnya kita ditipu. Ya faktornya banyak hal lah, mungkin karena keserakahan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman semuanya harus dipahami bahwa hikmah dari ditipunya kita itu sebenarnya kalau kita mau berpikir positif itu ada rahasia tersendiri yang Allah sudah siapkan untuk kita. Nah, setiap yang hilang dari kita itu insya Allah akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, berat untuk menerima itu. Karena saya juga begitu, nggak terima, rasanya ingin, bahkan rasanya itu ingin membunuh saja orang yang menipu kita itu. Saya alamin itu teman-teman semuanya. Nah, untuk solusinya teman-teman semuanya, ya boleh Anda mau berikhtiar, mau cari pengacara dan lain sebagainya, boleh teman-teman, nggak masalah, itu juga bagian dari ikhtiar. Tapi kalau saya menyarankan teman-teman semuanya, sudahlah ikhlaskan. Tapi itu ya tetap berikhtiar dulu, dengan berbagai hal lah, misalnya ya itu tadi lewat pengacara, ya ke polisi dan lain sebagainya, tetap lakukan. Karena saya juga melakukan itu. Tapi ketika kita sudah mentok, sudah nggak bisa lagi nggak ada hasil dari ikhtiar yang kita lakukan itu, saran saya ikhlaskan teman-teman semuanya. Meskipun berat, saya katakan berat banget. Sebenarnya saya katakan tadi, saya juga merasa berat, rasanya kecewa, marah, dendam gitu ya, nggak terima itu saya alami juga. Tapi ternyata akhirnya saya sadar teman-teman semuanya bahwa itulah mudahnya bagi Allah untuk menghancurkan seseorang. Itulah mudahnya bagi Allah tuh, kalau Allah sudah berkehendak, kita nggak bisa mengelak. Gampang bagi Allah untuk menghancurkan itu semua teman-teman. Nah sekarang kebalikannya. Tadi saya katakan ikhlaskan saja meskipun berat, pelan-pelan dan nggak serba instan. Pastinya ada perang batin dalam diri kita. Karena kita ditipu itu pastinya berdampak pada kehidupan kita. Akhirnya kita hutang sana, hutang sini, apalagi uang yang diambil itu, dilarikan itu, kita minjam, ini pastinya kita pontang-panting kan. Tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Ikhlaskan dan yakini bahwa insya Allah diganti Allah dengan yang lebih baik lagi dari itu. Kenapa? Karena saya alami itu. Setelah saya belajar mengikhlaskan itu semua, bahwa memang kita manusia ini terbatas dan lemah, dan mudah bagi Allah untuk menghancurkan siapapun, bahkan membuat orang terpuruk itu mudah. Akhirnya saya balik itu, oh iya ya, mudah kok bagi Allah itu dengan cara tak terduga atau dengan cara apapun itu untuk menghancurkan seseorang, membangkrutkan seseorang, membuat orang itu terpuruk mudah. Saya balik, jadi ternyata sebaliknya juga, mudah kok bagi Allah juga untuk mengangkat derajat seseorang, membuat kita jadi kaya, membuat kita jadi sukses, itu mudah kok bagi Allah dengan cara yang tak terduga. Nah hikmahnya, solusi dari saya teman-teman semuanya, perbanyaklah zikir la haula wala quwata illa billah. Perbanyak teman-teman semuanya, karena mengikhlaskan itu berat banget teman-teman semuanya, nggak mudah. Uang ratusan juta itu ditipu atau hilang dengan hitungan, ya bisa dibilang hitungan hari atau bisa dibilang hitungan jam. Kalau saya dulu bahkan pertama kita berinvestasi aman, dibayar lancar, kita pun makin banyakin jumlah, akhirnya dengan hitungan jam, 2 jam 3 jam hangus, hilang, dibawa kabur. Kita telepon nggak ada kabarnya, akhirnya ya itu hilang. Ya panjang ceritanya teman-teman, tapi intinya gini, ikhlaskan teman-teman semuanya, dan banyak zikir la haula wala quwata illa billah. Zikirkan itu, amalkan itu 300 kali setiap hari. Kenapa? Supaya kita ridho, supaya kita ikhlas, dan supaya kita itu dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yakini saja bahwa insya Allah akan diganti yang lebih baik dari itu. Nah sekarang saya mengajak Anda berpikir itu begini, Allah itu bisa kok membuat kita itu dengan waktu yang singkat, dengan cara yang tak terduga, dengan
dengan hal yang nggak pernah kita pikirkan sama sekali, membuat diri kita itu jadi hancur, jadi ketakutan, jadi terpuruk. Itu mudah bagi Allah. Nah sebaliknya, Allah juga mudah membuat diri kita itu bangkit, membuat diri kita kaya, membuat diri kita bahagia. Nah sekarang caranya bagaimana? Solusi dari saya teman-teman, solusinya itu begini. Tadi belajarlah untuk mengikhlaskan. Caranya dengan memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang paling penting ini teman-teman semuanya, tekadkanlah dalam hati bahwa, baik sangkalah dalam hati bahwa Allah pasti mengganti sesuatu yang hilang dari diri kita. Akan diganti yang lebih baik dari itu. Saya sudah mengalami teman-teman semua. Tapi memang perjalanan saya untuk mengikhlaskan itu benar-benar berat. Berat banget teman-teman semua, berat banget deh. Saya ingat benar tuh, kecewa, marah, belum lagi saya tuh ditekan sama teman yang saya ajak. Ada beberapa teman yang saya ajak itu ya bisnis. Wah Masya Allah, ampun dah, pokoknya berat. Tapi ya pelan-pelan saya belajar, saya terima semuanya. Alhamdulillah saya amalkan zikir itu dikasih guru saya ya. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Diamalkan 300 kali. Itu amalkannya bebas waktunya teman-teman semuanya. Boleh pilih habis sholat 5 waktu atau selesai sholat hajat dan lain sebagainya. Itu tujuannya supaya kita itu lebih ridho, lebih sabar, lebih ikhlas, lebih nerima atas kejadian yang terjadi pada diri kita. Nah itu saya amalkan, bahkan sampai sekarang saya amalkan. Insya Allah teman-teman semuanya, nanti Allah akan ganti yang lebih baik dari itu semua. Nah di samping itu kita juga harus perbaiki ibadah ya, ibadah, riyadhah, sholawat, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Insya Allah dikerjakan teman-teman, nanti Allah akan ganti. Itu teman, sebenarnya panjang yang ingin saya bahas ini, tapi itu aja intinya. Satu, pertama pahami bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah SWT. Yang kedua, kalau kita sudah berikhtiar, misalnya berusaha untuk ya menangkap orangnya atau supaya uang kita bisa kembali, lakukan itu. Tapi kalau sudah tidak ada, ikhlaskan teman-teman. Kalau berat mengikhlaskannya memang berat ya. Kalau memang berat mengikhlaskannya, amalkan itu. La haula wala quwata illa billah. Nah sebenarnya bukan hanya hal itu aja. Kalau Anda juga tertekan, Anda sakit hati, Anda dihina, kemudian ditekan segala macamnya, banyak amalkan itu. Dan yang terakhir, teman-teman semuanya, solusi dari saya, perkuatlah tekad dan niat dalam hati bahwa yakini dan berpositif thinking, berprasangka baik sama Allah bahwa insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik dari itu. Apapun alasan yang Anda katakan, tapi dia begini Pak, tapi dia begini Pak, segala macam, itu kalau sudah Allah berkehendak, kita nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman semuanya. Itulah membuktikan bahwa kita ini lemah. Kita ini lemah, tidak punya kuasa, dan kita ini benar-benar hamba yang tidak punya kemampuan apapun teman-teman semuanya. Itu teman, insya Allah lain waktu, atau teman-teman yang ingin bertanya selanjutnya boleh di kolom komentar ya, atau boleh WA saya. Itu teman-teman semua dari saya, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap yakin, kita punya Allah, pasti Allah menolong. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.